Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang hukum puasa. Fardunya yang wajib niat di waktu malam untuk tiap hari berpuasa Ramadan, dan sedikitnya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somawotin an adai fati syahri Ramadana hati sanati fadolillahi ta'ala. Itu yang sempurnanya. Yang paling sedikit membaca nawaitu soma Ramadan, itu yang paling sedikit. Yang sempurnanya nawaitu soma watin an ada ibati syahri Ramadan hadi sanati fardolillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, dan sunat melafadzkannya, mengucapkannya, dan meninggalkan semua yang membatalkan puasa di waktu siang hari. Dan sunat-sunatnya yakni bersahur walau hanya sebiji kurma atau seteguk air, dan waktu sahur dari tengah malam, dan sunat mengakhirkan sahur hingga akhir malam asalkan belum waktu imsak, karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya makan sahur itu barokah. Karena itu jangan kamu tinggalkan walau sekedar meneguk seteguk air, karena Allah merahmati orang-orang yang sahur, dan malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik amal orang berpuasa yaitu siwak, menggosok gigi. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu berpuasa maka bersiwaklah di waktu pagi dan jangan bersiwak di waktu sore. Maka sesungguhnya tiada orang berpuasa yang kering bibirnya di waktu sore, melainkan akan menjadi cahaya di depan matanya pada hari kiamat. Dan segera berbuka jika nyata terbenam matahari, dan berbuka sebelum sholat maghrib dengan
3 biji kurma atau 3 teguk air sambil berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka arju wa ilaika tubtu dhahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan atas rizkimu aku berbuka, dan padamu aku beriman, dan padamu aku berserah, dan rahmatmu yang aku harap, dan kepadamu aku bertaubat. Kini telah hilang haus dan basah semua urat, dan semoga tetap pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah berfirman, ahabu ibadi ilayya ajaluhum filtoro. Hambaku yang lebih aku cinta yaitu mereka yang segera berbuka, yakni jika telah nyata maghrib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, umatku tetap mengikuti sunnahku selama mereka tidak menantikan terbitnya bintang untuk berbuka puasa. Dan sunat pada bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan menambah belanja untuk anak, istri, dan membantu para famili, kerabat, dan tetangga. Dan sholat tahajud dan iktikaf di masjid, terutama pada malam-malam 21 sampai 30 hingga akhir bulan Ramadan, dan membaca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Dan sunat bagi orang berpuasa menahan diri dari syahwat-syahwat yang mubah, baik yang mengenai pendengaran, penglihatan, penciuman, atau teraba terasa, seperti sesuatu yang menyegarkan atau melihat dan merabanya. Juga sunat mandi janabah sebelum fajar, juga menghindari merasai makanan atau mengunyah makan untuk anaknya, dan harus menjaga lidahnya dari segala kata-kata yang keji atau kotor. Dan yang membatalkan puasa itu 8. Nomor 1, masuknya suatu benda ke dalam perut dengan sengaja dari lubang-lubang yang biasa. 2, muntah dengan sengaja. 3, unani, sengaja mengeluarkan mani. 4, haid. 5, nifas, keluarnya darah sesudah melahirkan. 6, bersetubuh dengan sengaja tanpa paksaan dan menyadari haramnya. Ke-10, murtad. Ke-8, gila atau berubah akal. Maka wajib pada orang yang sengaja membatalkan puasanya mengqadha dan menahan makan minum sepanjang hari. Juga bagi orang yang kelupaan niat di waktu malam Ramadan atau bersahur karena disangka belum fajar, atau berbuka disangka sudah maghrib padahal belum. Juga terhadap orang yang mengira bahwa hari itu 30 Sya'ban, tiba-tiba diketahui bahwa hari itu masuk
Ramadan. Dan barang siapa yang terlanjur kemasukan air karena kumur atau menghirup air, maka tidak batal puasanya dan tidak sunat menahan makan dan minum terhadap orang musafir atau orang sakit yang telah habis uzurnya sesudah ia berbuka puasa. Demikian pula wanita yang baru suci dari haid dan nifas hanya disunatkan makan bersembunyi terhadap orang yang tidak mengerti uzur mereka. Dan yang membatalkan pahala puasa itu dalam ijma ulama yaitu berdusta, ghibah, menyebut kejelekan orang pada lain orang, memaki, saling memaki, mencaci maki. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan kata dusta, bohong, dan perbuatannya, maka Allah tidak berhajat padanya untuk meninggalkan makan minumnya. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ada kalanya orang yang berpuasa itu tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali haus. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bukan yang bernama puasa itu sekedar menahan makan minum, tetapi puasa yang sungguh-sungguh itu menahan diri dari lahu lelahan, perkataan tidak ada gunanya, dan kata-kata keji. Seorang ulama salah berkata, seringan-ringan puasa itu meninggalkan makan dan minum. Maka jika kamu berpuasa, hendaknya pendengaran, penglihatan, dan lidahmu terpelihara dari dusta dan semua yang haram. Dan tinggalkan gangguan, jangan mengganggu tetangga. Ketahuilah bahwa takarub mendekatkan pada Allah dengan meninggalkan yang mubah itu tidak sempurna kecuali sesudah takarub kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Maka barang siapa yang mendekatkan pada Allah dengan meninggalkan yang mubah tetapi ia tetap melakukan yang haram, maka hal itu sama dengan orang yang meninggalkan fardu kemudian akan mendekatkan pada Allah dengan mengerjakan yang sunnah. Dalam Musnad Imam Ahmad yang artinya ada dua wanita yang sedang berpuasa di masa Rasulullah SAW. Tiba-tiba pada sore hari keduanya merasa payah karena sangat lapar dan haus, hampir pingsan keduanya. Maka keduanya mengutus orang pergi kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta izin akan berbuka, membatalkan puasanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengirim pada keduanya gelas dan menyuruh keduanya muntah di dalamnya apa yang telah dimakan itu. Tiba-tiba yang satu muntah darah dan daging mentah, dan yang kedua juga begitu, sehingga penuh gelas itu. Maka orang-orang itu merasa heran, ajaib. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, keduanya puasa dari apa yang dihalalkan Allah dan makan apa yang diharamkan oleh Allah. Sebab satu pergi pada yang lain untuk duduk bersama ghibah, membicarakan kejelekan orang, maka itulah bukti apa yang mereka makan dari daging orang-orang. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita semuanya jika berpuasa pada bulan Ramadan,
kita jaga lisan kita jangan sampai menghibah orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an berkata, tiada seorang hamba yang berpuasa bulan Ramadan dengan tenang dan diam dan zikir pada Allah, menghalalkan yang halal, yakni mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram, dan tidak melakukan kekejian, melainkan ia terlepas dari Ramadan pada saat selesainya, sedang dosa-dosanya telah diampunkan semuanya, dan dibangunkan untuknya untuk tiap membaca subhanallah dan la ilaha illallah sebuah rumah dalam surga dari jamrud yang hijau. Di dalamnya ada yakut yang merah. Di dalam yakut itu ada kemah dari permata yang lubang yang di dalamnya ada bidadari. Saudaraku, perhatikan puasamu dan jagalah dari apa yang dapat membatalkan atau tertolaknya. Sebab ada keterangan jika seorang yang teraniaya itu berpegangan dengan kebaikan puasanya, orang yang menganiayanya, maka Allah berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Karena itu jangan kamu rusakkan puasamu dengan melanggar batas-batas hukum Allah. Dan benar-benar tinggalkan semua pelanggaran dalam bulan Ramadan. Sebab bulan ini bulan kebersihan dan beramal setepat-tepatnya. Maka sungguh beruntung orang yang berpuasa dari syahwat hawa nafsunya dan bangun di malam yang sunyi untuk membaca ayat-ayat Allah. Maka Allah akan memperlipat gandakan pahala puasa mereka dan menjanjikan untuk mereka gedung-gedung dan bilik-bilik sajak syair yang artinya, bulan puasa sungguh kamu telah mencapai kehormatan setinggi-tingginya, dan kamu di antara lain-lain bulan yang amat mulia yang diagungkan. Wahai orang yang berpuasa bulan Ramadan, inilah bulanmu. Di dalamnya Tuhan akan memberikan padamu keuntungan. Alangkah beruntungnya orang yang taat pada Tuhan di dalamnya, mendekat padanya dan meninggalkan yang diharamkan, dan ancaman berat bagi orang-orang maksiat yang di dalam bulan ini hanya makan yang haram dan berbuat durhaka. Demikianlah tadi tentang puasa Ramadan. Marilah kita melaksanakan berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan hukum puasa yang benar, menurut hukum berpuasa yang benar, juga menjaga diri kita, lisan kita jangan digunakan untuk berbuat maksiat. Semoga puasa kita baik, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, sehingga kita semuanya termasuk manusia yang selamat, berbahagia di dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma ja'al a'malana sholihah waj'alha liwajhika khalisah
wala taj'ali ahadin fiha syai'a amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.